A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasha yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ya, alhamdulillah sudah bagus teteh tajwidnya ya, qolqolahnya jelas, makhorijul hurufnya juga sudah jelas, alhamdulillah ya. Sekarang silahkan kita cek hafalan teteh. Kan teteh punya cita-cita jadi penghafal Al-Quran? Punya. Alhamdulillah. Kenapa teteh ingin jadi penghafal Al-Quran? Ingin memberikan mahkota untuk orang tua. Alhamdulillah. Oh ya Allah, mudah-mudahan dikabul sama Allah, amin. Iya. Kita cek dulu hafalannya teh ya. Iya. Dilanjutkan sama teteh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha baradaw wala syaraba. Mantap, alhamdulillah. Lanjutkan lagi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul halaka ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa thumma adabara yas'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang surat At-Takwir teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma qaddamat ma ahdarat. Bala uqsimu bil qolqolahnya teh bala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili iza as'as. Alhamdulillah lancar. Semoga ya Allah cita-cita teteh pengen menjadi penghafal Al-Quran dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah merahmati kita semua dengan Quran ya teh ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum majahilna warzuqna tilawatahu ana
alamin. Alhamdulillah. Sahabat AA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya sedang berkumpul bersama anak saya yang ketiga, Teteh Farha. Anaknya semuanya 4. Yang pertama Kamal Abdul Aziz, anak paling besar, sekarang sedang menyelesaikan kuliah. Anak yang kedua almarhum meninggal. Anak yang ketiga ini Teteh Farha, kelas 6 ya. Anak yang keempat Syahid Ibrahim Biaunillah, sedang mesantren. Kalau tetehnya belum ya, karena tanggung kelas 6. Insya Allah nanti SMP-nya mesantren ya. Memang sahabat AA, beginilah seharusnya kita itu mendidik anak-anak kita. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan kepada kita umat Islam, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Quran. Didik anakmu dengan 3 hal. Pertama, didik anakmu supaya cinta kepada Nabi. Yang kedua, didik anakmu supaya cinta kepada keluarga Kangjeng Nabi. Dan yang ketiga, didik anakmu supaya pandai membaca Al-Quran. Boleh anak kita jago matematik, boleh, tidak ada yang larang. Keren, mantap. Boleh anak kita jago kimia, jago fisika, jago biologi, jago bahasa Inggris, jago komputernya, silakan. Tapi kata Nabi, jangan lupa yang 3 tadi ajarkan sama anak kita, yaitu pendidikan agama. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang yang jago urusan dunia tapi bodoh urusan agama. Innallaha yabghadu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Makanya kata Nabi, supaya anak kita jago dalam urusan agama, itu yang jadi pondasi, itu yang jadi dasar. 3 hal yang harus pertama kali ditanamkan sama anak kita, yaitu tadi cinta kepada Nabi. Teteh cinta kepada Nabi? Cinta. Alhamdulillah. Siapa Nabi kita namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah Nabi setelah Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Ayo, bukti cinta kita kepada Nabi, kita bersolawat ya. Kita bersolawat. Tuh sahabat AA sudah nunggu tadi, dari mana cara solawatnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg 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 Der. Itu musiknya. Cinta kepada Nabi. Yang kedua, cinta sama keluarga Nabi, keturunan-keturunan Nabi, anak cucu Nabi sampai hari kiamat harus kita cintai. Bahkan mereka keturunan Nabi itu berhak untuk didoakan dalam salat kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, didik anak kalian, kata Nabi, supaya mereka akrab dengan Al-Quran. Alhamdulillah, teteh sudah bisa baca Al-Quran ya. Bahkan sedikit-sedikit sedang belajar menghafal Al-Quran. Tapi nanti teteh di pesantren itu lebih mendalam lagi mempelajari Al-Quran, lebih mendalam lagi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus begitu, sahabat AA?
Kenapa kita ini harus menanamkan agama terlebih dahulu kepada anak kita? Sebab di dalam Al-Quran, anak itu kedudukannya ada 4. Pertama, anak itu bisa sebagai zinatul hayatid dunya. Itu yang pertama. Zinatul hayatid dunya itu artinya sebagai perhiasan di dunia. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu, mereka semua adalah sebagai perhiasan dunia. Coba, perhiasan itu fungsinya apa? Perhiasan itu bisa bikin keren orang yang memakainya. Orang yang pakai perhiasan, jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya beda. Kalau misalnya seorang anak, dia bisa sukses di dunia, itu akan jadi perhiasan orang tuanya, jadi keren orang tuanya. Anak jadi gubernur, oh orang tuanya kan kebawa keren. Apalagi kalau anaknya jadi presiden, anaknya, orang tuanya kebawa keren juga. Tuh, jadi kesuksesan dunia seorang anak itu bisa membuat orang tua tambah keren. Itu yang dimaksud dengan zinatul hayatid dunya. Yang kedua, anak itu disebut juga dalam Al-Quran sebagai qurrat a'yun. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrat a'yun. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini sebagai qurrat a'yun, penyejuk hati, penentram jiwa. Hadirnya seorang anak membuat kita ini jadi tenang, jadi tentram, jadi damai, jadi adem, jadi bahagia. Itulah anak-anak yang soleh. Anak soleh kontribusinya bukan hanya menentramkan jiwa seorang orang tua di dunia, tapi akan membuat orang tuanya bahagia di akhirat. Nah, itu qurrata ayun. Yang ketiga, anak itu bisa sebagai fitnah, ujian buat orang tuanya. Ini dijelaskan dalam At-Taghabun ayat 15. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian bahwa anak-anakmu dan hartamu itu bisa membuat ujian, jadi ujian buat kamu. Oh, ujian itu kalau kata orang Sunda mah cocoba. Kenapa jadi cocoba? Ya, anaknya sholat susah, ngaji susah, hobinya berbuat dosa, hobinya berbuat maksiat. Itu jadi tekanan batin buat orang tuanya. Nah, posisi anak seperti itu namanya sebagai ujian. Dan yang keempat, ini yang lebih parah. Anak bisa sebagai adu alias musuh. Ini dijelaskan At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu, mereka bisa jadi musuh buat kamu. Aduh, nauzubillah ya. Sahabat AA, anak yang kita cintai hari ini, anak yang kita sayangi hari ini, anak yang kita besarkan, anak yang kita tumbuhkan, anak yang kita didik hari ini, lalu tiba-tiba nanti di akhirat jadi musuh, kan ngeri. Nauzubillah. Mau nggak? Enggak kan? Nah, kenapa bisa jadi musuh? Karena anak-anak kita tidak dikenalkan dengan agama. Anak-anak kita nggak kenal sholat, anak-anak kita nggak kenal Al-Quran, anak-anak kita nggak kenal Allah, anak-anak kita nggak kenal kebaikan-kebaikan. Yang hanya mereka kenal adalah maksiat. Nanti di akhirat begitu kita akan masuk surga, tidak jadi. Kenapa? Anak kita protes. Nah, itulah yang dimaksud dengan musuh. Tentu kita selaku orang tua pingin anak kita ini menjadi qurrata ayun. Oleh karena itu jangan salah mendidik. Yang pertama kali harus ditanamkan kepada anak kita sebagai dasar, sebagai fondasi, yaitu didikan agama. Kalau kita merasa tidak mampu, maka titipkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Itu saja sahabat AA. Semoga ada hikmah, ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.